saya mau pinjam satu orang bebas yang merasa dirinya punya masalah yang baru-baru ini terjadi. Satu orang aja. Tapi bukan curhat ya Anda. Anda kasih tahu aja problemnya apa. Silakan. Mas Roni boleh dibantu Mas Roni. Monggo silahkan bisa present barangkali yang ingin kita bisa praktek sekaligus dipandu litusnya. Ada yang mau bisa acungkan tangan atau resen. Ya, Oh, ya. Kak Sofi, Kak Sofi. Kak Jangan Sofi sudah ditulis. resen. Jangan ditulis. Kita interaksi langsung. Oke, Kak Sofi silakan Kak Sofi. Assalamualaikum Nah, Gus. Waalaikumsalam. Sinyalnya bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh Gus ya? Ya. Okey. Oke, Sekarang ni saya sedang merasakan satu perasaan cemas, takut. Bisa Perasaan lebih yang macam ni. spesifik Kak Sofi? Spesifik macam mana itu Gus? Spesifik maksud saya contoh kasus yang sedang dialami. Okey. Satu saja. Sekarang ni masalahnya ibu saya sedang sakit. Dia Oke. barusan jatuh, jadinya kepalanya jatuh jadi berdarah penuh berdarah tapi dia dah okey sebenarnya. Oke. Tapi masalahnya sekarang ni yang saya rasa takut tau Gus. Takut teramat sangat, cemas, bimbang. Saya tak boleh tengok dia sakit tau Gus masalahnya. Oke. Paham. Oke. Sekarang tutup matanya. Teman-teman perhatiin ya. Tutup matanya Kak Sofi. Kak Sofi sudah terbiasa dengan saya, so relax saja, santai saja, relax saja. Kak Sofi, pertama Kak Sofi lihat kejadiannya. Pas ibu jatuh, mama jatuh, emak jatuh, perhatikan rasa sakitnya emak ketika emak jatuh. Oke, relax, tenang. Teman-teman yang lainnya perhatikan ya. Oke, perhatikan sekarang rasa yang muncul ketika ngelihat emak jatuh. Ketakutannya apa? Kalau sedih, sedihnya rasakan itu. Jangan dilawan Kak ya, biarkan itu hadir Kak. Yang lainnya perhatikan. Memang di awal butuh bantuan saya misalkan gitu, tapi next Anda bisa. Hadirkan perasaan itu Kak Sofi. Jangan dilawan, jangan ditolak Kak Sofi. Hadirkan. Sudah jelas ya, ketakutannya jelas Kak Sofi ya? Oke. Sekarang Kak Sofi bilang atau ucapkan atau di hati pun boleh. Ya Allah, aku mengizinkan rasa takut ini. Aku sadar rasa takut itu ada dalam diriku ya Allah. Dan rasa takut ini ada dalam diri aku. Aku pun mengizinkannya ada ya Allah. Dan Dan sekarang pun aku rasakan ya Allah. sekarang pun aku rasakan. Ambil nafas. Buang, gak usah ada penilaian apapun. Oke, sekarang ucapkan lagi. Aku buang, aku lepaskan rasa takut ini ya Allah. Teman-teman perhatikan ekspresi wajahnya sudah berubah ya. Oke, sekali lagi Kak Sofi. Kak Sofi ingat lagi kejadiannya. Walaupun Kak Sofi cuma mendengarkan berita bahwa emak jatuh misalkan gitu. Tuh, rasa kagetnya hadirkan. Kemudian di situ muncullah satu perasaan takut Kak Sofi ya. Takut emak dan lain sebagainya. Takut terjadi yang tidak-tidak misalkan. Nah sekarang bilang lagi sama Allah. Ini bahasa dua arah dengan Allah. Ya Allah, saat ini saya takut. Saat ini aku takut ya Allah. Dan aku merasakan rasa takut itu. Dan aku merasakan rasa takut ini ya Allah. Aku pun izinkan semua itu ya Allah. Aku pun izinkan semua itu ya Allah. Ambil nafas. Buang pelan. Aku ikhlaskan, aku lepaskan ya Allah. Ikhlaskan, aku lepaskan. Astaghfirullahaladzim. Ambil nafas lagi. Buang pelan. Oke, Kak Sofi buka mata. Oke, Kak, anggap tadi sebelumnya 100% Kak ya, rasa takutnya. Sekarang setelah kakak seperti ini, kira-kira di berapa persen Kak? Udah kurang Gus.
kurang ya. Sedamai, tenang. Iya, walaupun tidak 0%, ini cuma butuh waktu dan repetisi. Kalau kita sudah terlatih menerima rasa itu dan menyadari kalau itu memang ada, gak usah takut menyadari bahwa Anda sedang melakukan keburukan, gak usah takut. Ini ikhlas, ini ilmu ikhlas. Jadi misalkan ya Kak Sofia, aduh saya marah nih, itu kan kalimat penolakan ya. Saya marah nih, saya marah. Saya takut. Tapi ketika masuk dengan cara yang seperti tadi, aku izinkan rasa marah ini ada. Baru di situ saja, itu intensitas stres itu sudah mulai turun sebenarnya. Kalau Anda perhatikan baik-baik. Rasanya dihadirkan, jadi harus merasakan takut Gus. Iya, hadirkan itu. Diterima dulu, diizinkan itu hadir. Setelah itu kan sudah tahu keberadaannya, bahwa kita tidak sedang memanipulasi keadaan ini. Setelah itu baru kita lepaskan. Dengan diakatkan, diucapkan. Saya ikhlas, saya buang, saya lepaskan ya Allah. Diistighfarkan. Tujuannya istighfar ini untuk membantu membersihkan hati tadi. Yang tadinya tidak let go. Ini kita bicara ikhlas, ini kita bicara tentang syukur, ini kita bicara tentang let go juga. Bisa dipahami Kak Sofi? Paham. Bisa. Better ya? Oke. Mas Roni, tolong kembalikan ke galeri. Saya mau lihat yang lainnya. Oke. Sudah pada paham teman-teman? Paham ya? Poin yang ingin saya sampaikan juga, dari dulu kita kalau ada problem, ekspresi pertama adalah penolakan. Iya apa ya? Kita nggak mau, harusnya jangan terjadi. Ada kalimat ini diucapkan, ada kalimat ini yang tidak diucapkan tapi diekspresikan. Nggak salah Anda ya. Nggak ada manusia yang mau hidupnya tidak baik-baik saja, itu nggak ada. Semua inginnya baik-baik saja. Tapi bagaimanapun kita hidup bersosial. Itu yang harus digarisbawahi. Dan ada beberapa hal tadi di awal, bahwa yang masalah bukan pikiranmu. Yang masalah adalah ketika kamu meletakkan itu dan melekatkan itu ke dalam pikiranmu atau hati. Tapi beda ya. Tadi saya kasih contoh itu. Masalah saya, ekspresi ketika saya ada masalah, itu 3 hal yang berbeda. 3 ruang yang berbeda. Saya ulangi. Anda, masalah Anda, dan respon Anda. Rasanya Anda. Jadi rasa ini harus diakui ada. Coba kalau ia anggukan kepala Anda. Selama ini kita berusaha untuk seakan-akan rasa ini tidak ada, benar gak? Kita ingin membuat seakan-akan sedih itu gak ada. Enggak kok, saya gak sedih, pura-pura kuat. Menafikan. Iya kan? Tahu-tahu butuh obat gitu ya. Gitu. Jadi inilah ikhlas yang sebenar-benarnya ikhlas. Karena kalaupun mau jujur dan masuk ke dalam hakikinya, masalah kita juga kita yang narik kok. Maunya kita kok. Jadi kalau saya mundur beberapa tahun perjalanan hidup saya, yang saya tidak berpendidikan tinggi, dasar agama biasa saja, nongkrong saya sempat nakal, bahkan saya banyak menyimpan luka, 2 kali divorce, ini pernikahan terakhir, saya nggak mau sebut itu ketiga, 2 kali divorce, saya jauh dari orang tua, hidup sebatang kara. Tapi, ini mungkin bedanya dengan Anda. Nanti belajar habis ini ya. Saya tuh suka melihat kembali perjalanan hidup saya. Jadi suka flashback. Ini ada yang berhasil, ini yang enggak. Kenapa saya bisa tenang, kenapa saya enggak tenang. Saya perhatikan baik-baik itu. Dan alhamdulillah ingatan saya tajam Bapak Ibu. Enggak cuma pada yang kesialan, tapi pada keberuntungan saya tajam juga. Nah, kalau saya perhatikan, ternyata saya melakukan ilmu ini jauh sebelum saya paham ini, itu sudah berulang.
Ya udah deh, saya terima, mau diapain juga. Iya ya Allah, saya marah kok. Makanya kalau ada yang sudah ikut saya 8 tahun, Mas Roni aja baru 3 tahunan ini, saya tuh selalu mengulang-ulang terapinya adalah, ya Allah, masih ada bagian dalam diriku yang mudah marah, mudah tersinggung, mudah sensitif ya Allah. Dikit-dikit nyalahin orang ya Allah. Astagfirullahaladzim, saya ikhlas, saya buang ya Allah. Ingat ya, poinnya jangan ditolak. Diterima, disadari dulu keberadaannya, dan akui kalau Anda sedang kecewa. Baru setelah itu istilahnya minta ke Allah untuk dilepaskan. Paham sampai di sini? Oke.